Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi membongkar sindikat komplotan pemalsu surat izin mengemudi atau SIM serta berbagai jenis dokumen negara lainnya di sebuah tempat usaha percetakan di Jember. Tangis histeris keluarga pelaku mewarnai penggerbekan tersebut. Protes dan tangis histeris keluarga mewarnai penggerbekan SH oleh anggota Satreskrim Polres Jember di rumahnya Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pria berusia 35 tahun itu terlibat dalam sindikat pemalsuan berbagai jenis dokumen negara seperti SIM, ijazah, surat nikah, hingga kartu BPJS. Tersangka SH dibekuk karena berperan sebagai editor dalam sindikat pemalsuan dokumen yang dikendalikan dari sebuah tempat usaha percetakan di Kecamatan Kalisat, Jember. Selain SH, sebelumnya polisi juga menangkap 4 tersangka lain yang salah satu diantaranya adalah wanita. Kelima tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat kriminal itu. Pemalsuan dokumen negara ini terbongkar saat sejumlah warga yang ingin mengurus perpanjangan SIM ternyata datanya tidak tercatat dalam pusat data Polri. Mesin printer, kemudian CPU, kemudian alat potong dan lain sebagainya, kemudian juga cutter, flash disk dan lain sebagainya. Ini kami kebanyakan kami amankan dari percetakan yang digunakan sebagai alat bantu untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Kemudian yang berikutnya ada kurang lebih 120 buah surat menyurat, baik itu SIM, KTP, kemudian BPJS yang telah diterbitkan oleh para pelaku. Adapun jumlah biaya atau harga yang dipungut oleh pelaku itu bervariasi, kisaran 350.000 sampai 1 juta rupiah, tergantung dengan jenis pelayanan yang mereka berikan. Sindikat itu sukses menerbitkan ratusan dokumen palsu ke sejumlah kota baik di Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa dengan biaya antara 350.000 hingga 1 juta rupiah tergantung dari jenis dokumen. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, polisi mengungkap bisnis curang jual beli barang kedaluarsa dalam kasus keracunan massal di Kabupaten Kediri. Tersangka membeli barang kedaluarsa dengan harga murah, kemudian dijual kepada konsumen dengan harga standar. Inilah AFF, wanita berusia 44 tahun tersangka kasus keracunan massal jemaah pengajian di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. AFF, pengusaha toko grosir, berniat menyumbang acara pengajian, tapi berujung keracunan massal karena makanan dan minuman yang disumbangkan sudah kedaluarsa. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka sengaja membeli makanan dan minuman kedaluarsa untuk dijual kembali kepada konsumen. Tersangka mendapatkan harga beli jauh lebih murah dibandingkan dengan produk normal dan dijual dengan harga standar. Dengan begitu, AFF meraup keuntungan berkali-kali lipat. Sebanyak 30 truk produk makanan dan minuman kedaluarsa disita petugas Polres Kediri. Tak hanya makanan dan minuman, barang-barang kedaluarsa itu juga terdapat produk bumbu dapur, pampers, hingga keperluan mandi. Motif tersangka melakukan bisnis curang ini karena tergiur keuntungan yang besar. Jadi kita tidak akan menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Kita masih kembangkan mendapat dari mana barang ini. Jadi tersangka mendapatkan atau membeli barang kadaluarsa ini dari mana akan kita kembangkan yang lebih atasnya lagi. Untuk anak dan istrinya saat ini posisinya sebagai apa, Dan? Anak dan istri? Ya. Suami. Anak dan suami. Oh, saksi semua. Saksi. Saksi. Dan kok tahun expired paling lama berapa tahun, Dan? Gimana? Expirednya paling lama berapa tahun? Variatif, Mas. Tiap produk itu kan variatif. Ada yang mungkin 3 tahun, ada yang mungkin 4 tahun, 5 tahun, semua produk variatif. Karena semuanya banyak ini, termasuk makanan, minuman, ada juga Indomie, bumbu racik, kecap dan sebagainya. Bahkan susu kental manis pun ada. Jadi variatif, kita nggak bisa menyebutkan berapa rata-rata tanggal kedaluarsa. Sementara itu, BPOM mengatakan dari sampel produk yang diuji, hasilnya mengandung bakteri Bacillus cereus yang mengakibatkan korban keracunan apabila dikonsumsi. Korban yang sudah ditangani, yang kebetulan sudah pulang di rumah sakit, sudah mendapat penanganan medis,
tentunya ya tidak akan muncul gejala lagi, karena hukumannya yang di perut sudah dikeluarkan sama tim medis yang dari rumah sakit seperti itu. Jadi alhamdulillahnya bakteri ini sifatnya tidak menetap. Jadi kalau dia sudah diobati, penderita bakal sembuh. Sudah berapa sampel makanan yang diperiksa? Sementara baru 6, Pak. Hasilnya? Baru 6. Hasilnya tadi ke-6-nya positif mengandung Bacillus cereus. Nah, menyebabkan keracunan tadi dengan onsetnya sekitar 25-30 menit. Polisi menyita barang bukti, alat pencetak, dan alat penghapus kadaluarsa, serta makanan yang sudah kadaluarsa. Tersangka dijerat dengan pasal 204 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seperti diberitakan, 153 warga desa Krecek menderita keracunan massal dan dirawat di rumah sakit. Mereka merasakan mual dan pusing setelah mengkonsumsi makan ringan yang dibagikan panitia saat menghadiri pengajian. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, bus malam jurusan Malang Jakarta ludes terbakar di jalur Poros Pantura, Lamongan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin bus. Tidak ada korban jiwa karena seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum api membesar. Bus malam jurusan Malang Jakarta terbakar pukul 3 sore di jalur Poros Pantura Lamongan, tepatnya di Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi. Menurut sopir bus, api berasal dari korsleting bagian kelistrikan bus hingga percikan api menjalar ke bodi bus lainnya. Saat api mulai membesar, sopir dan kru kemudian menepikan bus dan meminta para penumpang untuk keluar dari dalam bus. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api, namun api cepat membesar dan mengakibatkan seluruh bodi bus ludes terbakar. Nggak tahu ya, tadi saya kan habis lagi penumpang dari Gresik, 1 orang, terus Lamongan 1. Akhirnya pas dari akhir Lamongan ini sampai sini, tahu ada konslet mesin belakang dengan api udah nyala. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena para penumpang sudah dievakuasi ke bus lainnya. Akibat kebakaran bus, jalur Poros Pantura Lamongan babat macet karena separuh badan jalan dipakai petugas damkar untuk proses pembasahan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Hujan semalam, petani timun emas di Jombang gagal panen. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.